Jadi bet, raket, kok, bola kok sama bola pingpong ini rapikan lah, di tempatnya lah, disimpan lah. Kayak ada angin tuh lah bilangnya. Cuma suaraku jelas. Padahal aku lihat pohon-pohon udah bergerak apa-apa. Jadi Mat, hal-hal yang seperti itu memang ada Mat. Jadi janganlah artinya kita sembarangan. Ya alhamdulillahnya waktu itu kita tidak sakit Mat. Cuma teman julak ini sakit. Teman julak lagi senior juga maksud waktu itu. Sebutlah B juga namanya. Itu penampakan Mat di Tanggul. Itu berdiri kuntilanak itu. Sebut aja kuntilanak lah, enggak usah kita kuntilanak Mat berdiri Mat. Itu disinter. Nunduk. Disinter Mat. Ini bukan julak, Mat teman julak juga ini. Dia cerita. Wani juga, nyenter julak lah. Ya. Sinter, cuma orang tua ini ya kita paham lah di zaman dulu tuh mungkin ada tawar atau bacaan di zaman orang tua. Cuma setelah kejadian itu beberapa hari sakit. Sawan berarti ikutnya. Sakit Mat, udah masuk orang tua itu 3 hari lah kayak itu dikirakan waktu itu izin udah masuk. Setelah itu julak lagi, giliran julak lagi. Nah di sini sudah julaknya sudah mau nolak ya enggak mungkin, siapa yang jaga, teman-teman yang lain udah mau lah. Cuma beberapa orang yang berputar jaga di situ itu. Tapi waktu jaga tadi julak, kawan kita yang melihat ini berkesah dulu kah apa sesudah kita jaganya berkesah? Sebelum dia kan julak pertama kalau main badminton main pingpong itu. Setelah itu teman julak yang lampu tawarnya lah. Setelah itu yang orang tua lagi yang di Tanggul yang kuntilanak. Itu diceritakan sama julak. Julak ini kenapa kepo nanyai? Kan julak ngalami. Iya. Julak ini mau menguji aja benar enggak aku aja yang sendiri. Yang dikerjai atau di teror itu. Sekalian teman-teman julak ini sama, lebih ekstrim lagi. Lebih parah lagi Mat penampakannya. Nah pas kena giliran julak lagi, ini kan seminggu tuh kadang sekali Mat malamnya, kadang 2 kali, rata-rata sekali lah. Giliran minggu ke depan julak lah lagi jaga di sana. Jadi julak datang tuh agak cepat Mat, sekitaran jam 5:15 lah agak cepat. Datang pergantiannya kan yang siang pulang lah. Jadi julak tuh keliling nih, memastikan Mat. Jadi alat-alat olahraga itu udah kumpulin lagi. Simpen ini. Takut ini lagi barangnya. Iya betul. Di bet, raket, kok, bola kok sama bola pingpong ini rapikan lah, di tempatnya lah, disimpan lah. Jadi malam itu Mat sekitaran setengah malam itu tidak ada apa-apa, masih aman-aman aja. Nah, menjelang sekitaran jam 1:30 lah. Nah, situ sudah parah Mat, ekstrim lagi Mat. Itu suara teriakan. Teriakan Mat. Itu di bang yang main pingpong itu lah. Udah tahu posisinya, udah paham. Ini kan di tempat ini mes, di sini mes, di sini. Artinya mes itu kita tuh di tengah dikelilingi mes. Iya. Suara itu terus melengking Mat. Bunyi orang katanya banggrong suaranya nih. Melengking. Iya. Teriak. Logika julak tidak ada manusia sama sekali Mat. Jarak yang kalau kita perkirakan manusia itu 5-6 kilo lah. Jauh ya. Hutan itu pun belum ada, belum tentu pondok. Orang berkebun tuh ada isinya. Kadang kosong, kadang orang siang aja. Kok ada suara lengkingan berkali-kali. Itu berkali-kali Mat. Melengking. Ya artinya julak nih mikir juga. Memang stres kayak sudah di hati ini. Iya. Ya Mat. Nah jadi ini mah ngetes otak lagi Mat. Iya. Kan ada teman jaga di pinggir sungai tadi, pelabuhan lah. Ada teman yang agak akrab lah malam itu kan. Pertama julak chat dulu. SMS lah di zaman itu, bukan chat yang WA, bukan SMS aja Mat. SMS. Ada 15 menit. Logingan ini masih ada Mat. Kadang melengking. Teriak. Jelas Mat. Itu
Jadi Julak chat teman Julak SMS. Ada 1/4 jam dibalas. Iya. Apa bilangnya? Nah, berarti kan teman Julak ini masih belum tidur nih. Iya. Bisa kamu bilang telepon. Nah, situ. Ya, bilang telepon. Nah, telepon pergi saat apa bilangnya? Coba Pak aku bilang. Ketika tes HP ya, jaringan ada baru naik. Ini apa aku bilang suaranya? Kayak apa berderu tuh, Mat. Kalau bahasa sini tuh mengguru. Iya. Kayak ada angin tuh lah bilangnya. Cuma suaraku jelas. Padahal aku lihat pohon-pohon udah bergerak apa-apa. Jadi Mat, sudahlah, yang lanjut. Tapi waktu kita dapetnya suara yang meriah masih jelas. Yang di sana yang dengar. Kalau Julak dengar, teman Julak itu normal aja, maksudnya dia yang dengar Julak nih ngetes gimana nih suaraku, kan jaringannya kan sini kadang turun naik. Iya. Kayak bunyi mendengung, kayak apalah Mat. Artinya orang sebelah itu mungkin mengganggu juga masalah komunikasi itu mungkin Mat. Itu perkiraan Julak. Julak tuh ngetes otak aja, bener deh aku nih normal masih. Tapi kan bisa komunikasi sama teman kan normal. Iya. Sudah selesai, matikan deh, dia pulang udah aman aja. Matikan sekitaran jam 2:30 lah. Itu Mat, suara tuh Mat awalnya yang lengkingan tuh agak jauh. Kayak makin dekat, melengking Mat. Makin nyaring gitu ya. Di situ sudah lama pasrah sudah mata. Itu udah bisa apa-apa Mat, cuma alhamdulillahnya sudah menjelang pagi. Maksudnya dari jam 3 itu kan artinya kita terlalu lama lah di teror itu. Itu melengking Mat. Suaranya tuh ada jelas, entah di depan, belakang, kiri, kanan tuh udah tahu. Mungkin sudah ketakutannya sudah melebihi batas nanti Mat. Kalau pingpong tuh masih bisa, di situ posisinya. Letaknya kita masih bisa mikir. Ini udah tahu lagi. Jadi hal-hal yang seperti itu memang ada Mat. Jadi janganlah artinya kita sembarangan. Ya alhamdulillahnya waktu itu kita tidak sakit Mat. Cuma teman Julak ini sakit. Ini beliau ini ya namanya mungkin pintar bacaan atau penangkal. Makin dilawan dia makin jadi Mat. Berlawanannya ya. Dia makin jadi Mat. Makanya ada ketemu hal-hal seperti itu, tidak usahlah kita terlalu nanggapi. Ya takut, semua takut. Lebih baik kita berdiam atau pasrah aja lah. Pembeli buat kita lawan pakai senjata pun tidak mungkin juga bisa apa-apa juga. Sama ya. Parang atau senjata tadi cuma untuk meyakinkan diri aja, tidak ada untuk perlawanan. Itu mental kita yang dihajarnya Mat. Ini Mat nyata Mat, ini kisah nyata Julak. Dan saksinya pun masih ada. Misalnya, Julak mengarang. Saksi hidupnya masih ada beberapa orang. Jadi tempat itu sampai sekarang Mat tidak pernah lagi dijaga, dalam arti tidak pernah terbengkalai lah sekarang. Tempatnya pun masih ada. Kayak perkampungan, cuma perkampungan karyawan lah kayak itu namanya. Kan kita menyebutnya kalau orang perusahaan itu mes. Sebenarnya itu jenis kayak perkampungan Mat. Perumahan gitu nah. Jadi kan kayak ada masjidnya juga lengkap fasilitasnya Mat waktu itu. Akses jalan keluar masuk. Orang kampung di samping ada jalan waktu itu Mat. Jadi hal-hal yang seperti itu ada. Dan jangan juga kita takuti juga. Jangan juga kita lawan terlalu berani. Artinya ada ketemu yang kayak itu. Ya sudahlah. Ditahan-tahan aja setahan-tahannya. Kalau udah tahan jangan. Masalahnya risikonya Mat apa? Kita yang ini Mat yang sering kejadian itu Mat di kita Kalimantan nih Mat. Memang udah pernah kejadian orang sebelah itu makan manusia tuh enggak ada. Cuman yang khawatir ini Mat kita dimasukinya kita kabur lari ke hutan hilang. Kita sadar kita ya. Hilang Mat. Itu sudah beberapa kasus yang udah pernah ditemukan. Artinya makanya di tempat-tempat seperti itu kalau bisa jangan sendirilah kalau bisa. Sedangkan berdua pun risikonya teman kesurupan siapa yang nolong juga. Tapi minimal bisa memberitahu yang lain. Itu namanya. Ini kalau sendirian kemasukan itu mata yang sering kasus-kasus ya orang di
hutan-hutan itu hilang. Bukannya hilang dalam artian kita dihilangkan, tidak. Kitanya yang dipengaruhi tadi, Mat. Entah kemana-kemana itu kan beberapa kasus kan udah pernah ketemu itu. Legenda, maksudnya cerita orang di zaman dulu, waktu zaman orang menyebutnya orang nyari kap lah. Nyari kap tuh maksudnya orang kerja kayu di zaman dulu, Mat. Itu sering kejadian hilang, Mat. Cuma kasus-kasus seperti itu waktu itu memang udah pernah terpublikasi, maksudnya udah pernah diangkat. Kan di zaman dulu medsos nggak ada. Belum ada rame-rame ini. Belum ada seperti kita HP yang seperti ini. Padahal di waktu itu hebohnya itu lebih ngeri lagi, lebih ekstrim lagi, Mat. Di perkampungan di zaman dulu. Setelah dicari beberapa hari nggak ketemu, ya sudah waktu itu, Mat. Kalau sekarang masih ada tim SAR, berkali-kali cari, atau ada artinya HP yang bisa memiralkan atau bisa mencari siapa yang ketemu kan. Dulu nggak ada, Mat. Artinya sampai sekarang kasus itu nggak pernah terpecahkan, dalam artian nggak pernah sibak, dalam artian nggak pernah. Itu yang kita khawatir, Mat. Bukan kita berani dalam artian berani. Kalau berani fisiknya mungkin kita bisa melawan. Ini bukan fisik, Mat. Ya kadang-kadang kejiwaan kita, mental kita yang dipengaruhinya. Julak pun hampir kena itu. Iya, Mat. Yang langkingan itu nama, itu mata otak Julak tuh rasanya tuh rasa nggak ada. Akal Julak sudah hilang sudah. Pokoknya tengkok terasa berdiri itu Julak lah. Itu jangan ditanya lagi, Mat. Saking ngeri ya. Langkingan itu Julak yang nggak kuat. Ya, untungnya kalau langkingan itu dari jam 3 ke jam 4-an aja lah ada suara melengking. Itu posisinya pun udah paham lagi, berarti otak kita udah jalan lagi, Mat. Kalau main pingpong tadi masih tahu lah, oh posisinya suara tuh di situ. Artinya masih bisa kita tebak lah. Itu gangguannya masih dalam arti normal aja lah. Yang melengking ini, Mat. Ya mungkin oknum atau makhluknya sama, cuma gangguannya berbeda. Ada teman Julak kan ditawar tadi, itu lampu tuh nyala, Mat, merah. Kan ada setrum, ada listrik lagi. Nyala sorangan. Nyala. Itu kalau nalar kita tuh udah masuk lagi. Kalau penampakan tuh kayak teman Julak yang satunya tuh mungkin bisa halusinasi, boleh jadi. Ini lampu, Mat. Cuma di zaman itu Android atau HP yang kameranya nggak terlalu seperti sekarang. Akhirnya adalah di zaman itu masih HP cuma kamera standar biasa untuk zoom yang jauh itu kan nggak bisa. Nah, itulah pengalaman Julak di waktu kerja di perusahaan terdahulu itu, Mat. Artinya tempat itu jadi boleh dinyatakan angker, dan sampai sekarang pun tidak ada yang berani ke tempat itu. Artinya terbengkalai lah sekarang tempat itu, Mat. Jadi tidak ada aktivitas lagi sampai wayah di Julak lah. Oh, tidak ada sama sekali. Dan tempat itu sudah ya enggak, Julak pun sudah hampir kalau 6-7 tahun udah pernah ke tempat itu lagi, Mat. Ini tuh kan menceritakan masa lalu atau pengalaman Julak dia jaga di tempat yang berhantu tadi, Mat. Artinya kita sebut ke mes berhantu lah. Ya, mes maksudnya tempat aja perkampungan berhantu lah. Perkampungan kosong yang berhantu. Kalau Julak menyebutnya di waktu itu kayak seperti itu, Mat. Padahal dulunya rame Julak lah. Rame, Mat. Yang menempati itu udah sedikit-sedikit. Ya 200-300 orang. Kantin apa lengkap. Lengkapnya apa? Perkampungan. Masjid, sholat apa lengkap. Tiba-tiba kosong total lah itu, Mat. Jadi Julak menyebutnya perkampungan berhantu. So, itu aja, Mat, pengalaman Julak di waktu kerja di tempat dahulu lah. Nah, jadi tuh kisah Julak waktu kerja di perusahaan dulu. Nah, jadi kawan-kawan nih yang lagi jadi seprofesi tegak kami ini. Nah, jadi lain hanya keberanian, tapi mental juga diuji itu untuk yang seprofesi dengan kami ini. Jadi ada pesan-pesan untuk kawan nih Julak? Intinya bekerja tetap semangat, apapun kita hadapi, yang penting untuk bekerja tadi. Jadi itu aja pesan dari Julak. Kami akhiri video ini. Mudah ketemu lagi di akhir-akhir waktu dan lain kesempatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.